Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini Kak Desi dengan Kak Tirsa tidak hanya berdua aja, tapi kita akan ditemani sama Kak Tabita. Hai Kak Tabita. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak nih, kita mau nyanyiin satu lagu menggunakan gerakan nih adik-adik. Nah judulnya dari tanganku ke depan, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, siap adik-adik semua? Siap dong Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oke, adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami mau beribadah limpah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam cerita firman-Mu hari ini ya Bapa, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita nikah dari kakak-kakak yang lainnya. Nah sebelum kita dengerin cerita, kita akan nyanyiin satu lagu dari Kidung Ceria 279 yang judulnya Mintalah. Pakai gerakannya ya semua. Siap? 1, 2, 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita bentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang Nabi Yosua dong. Iya dong kak, mereka pasti masih ingat sama cerita yang diceritain sama kakak-kakaknya. Ya. Nah, minggu ini adik-adik, ayo penasaran kan adik-adik apa sih yang ingin kakak-kakaknya bawakan dalam firman hari ini kan? Iya, pasti mereka ini apa namanya? Masih Penasaran dong? penasaran ya sama cerita yang akan dibawakan sama kakak-kakaknya nih. Nah, kalau gitu adik-adik siapin Alkitabnya. Oke.
Siapin hatinya juga ya adik-adik. Udah siap kan semuanya? Sudah Kalau nih, Kak. sudah siap, Kak Desi sama Kak Tisa akan memanggil kakak-kakak ini. Oke, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Patrick akan bercerita ya tentang firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, dan juga kasih sayang Tuhan kepada kami boleh hidup sampai saat ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini firman Tuhannya terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, bacaan kita hari ini itu bercerita tentang Nabi Musa yang mengingatkan bangsa Israel betapa pentingnya bersyukur kepada Tuhan, adik-adik, ya. Karena Nabi Musa mau mengingatkan yang menolong bangsa Israel, yang menyertai bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, itu karena Tuhan Allah, adik-adik. Jadi Nabi Musa mengingatkan bahwa Tuhan Allah itu sayang sama bangsa Israel. Jadi dia tolong bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus bersikap seperti apa? Harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu karena pertolongan dari Tuhan Allah. Sehingga bangsa Israel selain bersyukur juga harus bersikap rendah hati, adik-adik, ya. Karena dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu tidak mudah, ya. Bangsa Israel harus melawan bangsa-bangsa yang besar, adik-adik, tapi selalu menang. Karena apa? Pertolongan Tuhan Allah. Jadi selain bersyukur kepada Tuhan, Nabi Musa juga mau mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap rendah hati. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu karena pertolongan dari Tuhan Allah. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini juga mau mengajarkan nih kepada adik-adik, ya. Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus selalu kasih adik-adik berkat yang melimpah. Ya, adik-adik bisa makan, adik-adik bisa minum, ya kan? Adik-adik diberikan kepintaran, ya kan? Ada yang sudah bisa baca, ada yang sudah bisa berhitung, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ya kan? Lalu apalagi adik-adik, Tuhan Yesus juga kasih kesehatan, ya. Adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu semangat untuk beraktivitas. Itu karena Tuhan Yesus, adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, di masa sekarang ya adik-adik belajar di rumah, adik-adik selalu di rumah. Nah, itu karena Tuhan Yesus menginginkan adik-adik menjaga kesehatan. Salah satu bentuk rasa syukur adik-adik karena diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Ya, selain di rumah aja, adik-adik juga dimintakan untuk selalu cuci tangan, pakai masker. Itu semua untuk adik-adik bisa sehat, adik-adik menjaga kesehatan adik-adik. Nah, ya, adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Selain berdoa, ya, rasa syukurnya lewat berdoa, rajin ibadah, adik-adik juga melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau adik-adik diminta Tuhan Yesus untuk menjaga kesehatan, adik-adik juga harus jaga kesehatannya. Oke, adik-adik, kita masuk ke aktivitas ya. Aktivitasnya gampang banget. Jadi yang perlu adik-adik siapkan hanyalah masker, ya. Adik-adik boleh pakai masker yang kain seperti kakak atau masker sekali pakai.
Nah, nanti adik-adik pakai maskernya seperti ini, ya, pakai maskernya, lalu minta mama dan papa untuk fotokan adik-adik lagi pakai masker, ya. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini. Oke, sudah paham semua ya? Nah, adik-adik setelah sudah difoto, adik-adik bisa kirimkan ke nomor kakak layan di akhir video nanti atau ke nomor kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Oke, kami tunggu. Nah, adik-adik, demikian cerita yang boleh kakak bagikan kepada adik-adik hari ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat yang boleh kami terima dari makanan, minuman, kepintaran, kasih sayang orang tua, serta kesehatan yang Engkau berikan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu bersyukur lewat tingkah laku kami. Dan pada masa pandemi saat ini kami boleh selalu menjaga kesehatan sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Berkati dan berikan kesehatan kepada teman-teman kami, kakak layan kami, dan juga orang tua kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut lagi yuk untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Tirza dan Kak Desi. Dadah! Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dong. Seru kan? Dong. Pastinya mereka udah dengerin ceritanya nih dari kakak-kakak yang lainnya. Dan ceritanya itu harus dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari di rumah ya, selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC 199, Kusuka Menuturkan. Siap? Adik-adik duduk aja. Kita nyanyi 1, 2, 3. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pengumuman. Oke? Pengumuman yang pertama nih Kak. Pengumumannya yaitu yang pertama, adik-adik setelah selesai ibadah, adik-adik pasti mengumpulkan persembahan nih. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa disatukan bersama dengan mama papanya yang ada di rumah. Nanti baru dikirim ke sektor masing-masing melalui koordinator sektor atau kirim ke kakak layannya Nomor rekening GPIB saya bawa Bogor. Iya, Nanti akan betul. dikasih di akhir Video ini. Oke? Oke. Terus yang kedua nih, untuk aktivitas yang udah kakak-kakaknya kasih, jangan lupa adik-adiknya kirimkan dalam bentuk foto ataupun video yang kakak-kakak minta. Nanti setelah dikirimkan kepada siapa nih? Nah, dikirimkannya kepada kakak-kakak layan di sektornya masing-masing. Atau adik-adik juga bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai nih Kak info kita hari ini. Nah, sebelum selesai, kita mau satu dalam
doa terlebih dahulu. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau satu dalam doa. Sudah? Oke. Buka tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan, sebentar kami akan menjalani aktivitas kembali setelah kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah saja. Tuhan mau pimpin setiap aktivitas kami yang ada di rumah ini, dari sekolah maupun dari tugas-tugas yang ada ya Bapak. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di luar sana. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau jaga mereka dalam kondisi yang sekarang ini ya Bapak. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan bagi kami. Tuhan mau ada di dalamnya, dicampuri setiap apa yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami ingin mengucapkan Bapak terima kasih.